Pemkab Balangan dengar aspirasi NPC bahas kebutuhan jelang Paparaprov 2025. Pemkab Balangan fasilitasi pendaftaran HKI bagi 40 pelaku ekonomi kreatif. 77 peserta ikuti seleksi tahap 1 pemilihan Nananggaluh Balangan. Balangan tekan angka perkawinan usia anak lewat edukasi ke pelajar. 33 peserta unjuk diri di ajang pemilihan putra-putri pariwisata Balangan. Komunitas Oyot Bengkong kenalkan bonsai lewat pameran edukatif di Sumber Rejeki. Puskesmas Urin kembali hadirkan program pubertas bagi warga wilayah terpencil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun oleh tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nur Aminah, berikut batarbangan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Balangan menerima kunjungan pengurus nasional Paralimpik Komite Balangan yang digelar di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Jumat 1 Agustus 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan menerima kunjungan pengurus nasional Paralimpik Komite atau NPC Balangan yang digelar di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Jumat 1 Agustus 2025. Pertemuan tersebut membahas dukungan Pemkab terhadap persiapan kontingen Balangan menghadapi Pekan Paralimpik Provinsi atau Paparaprov 2025 di Tanah Laut yang dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 25 November. Wakil Ketua NPC Balangan, Ferry, mengungkapkan anggaran hibah sebesar 300 juta rupiah yang telah diterima saat ini belum mencukupi untuk membiayai keberangkatan 100 anggota kontingen. Jadi kami mengharap ada kebijaksanaan dari kepala daerah, Pak Bupati khususnya, mungkin bisalah mengangkat anggaran itu loh, menambah. Tetapi kalaupun tidak, karena sudah terlambat, kami tetap akan berangkat. Menanggapi hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Tuhalus, menyatakan aspirasi dari NPC akan menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya terkait pembinaan dan penguatan anggaran menjelang Paparaprov 2025. Ia juga menegaskan bahwa prestasi NPC Balangan baik di tingkat nasional maupun internasional telah menjadi kebanggaan daerah dan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena bagaimanapun Kabupaten Balangan sudah cukup bangga dengan prestasi-prestasi NPC yang sudah diraih, baik itu yang berada di secara nasional maupun bahkan masuk ke internasional. Pembinaannya alhamdulillah cukup bagus dan cukup terarah dengan berbagai tertatih-tatih dari anggaran yang cukup sedikit. Namun kami sangat menghargai Kabupaten Balangan, insya Allah untuk di 2026 berjanji akan mendua kali lipatkan ini. Istiqamah dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 40 pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan difasilitasi untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas produk dan karya mereka. Kegiatan ini digelar oleh pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Araudah Resto dan Waterpark Paringin, Senin 4 Agustus 2025. Sebanyak 40 pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Balangan difasilitasi untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HKI atas produk dan karya mereka. Kegiatan ini digelar oleh pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan berlangsung di Aula Araudah Resto dan Waterpark Paringin, Senin 4 Agustus 2025.
Selain pendampingan pendaftaran HKI, peserta juga mendapat materi tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha kreatif. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pengembangan SDM Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Faisal Amir menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi hak cipta dan paten pelaku ekonomi kreatif. Karena hak cipta ini adalah bentuk dari komitmen pemerintah untuk melindungi hak paten ataupun hak karya mereka dalam menciptakan produk-produk dan merek. PLT Kepala Disporapar Balangan Melda Rizda Elva menjelaskan dari 40 peserta, 20 diantaranya dibantu oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan sisanya oleh Pemkab Balangan. Jadi ada 40 orang yang mendaftar, 20 orang sudah dibantu oleh provinsi dan 20 orang dari Kabupaten Balangan. Melda berharap kegiatan ini mampu mendorong pelaku usaha kreatif untuk terus mengembangkan ide dan karya mereka. Semoga peserta yang hari ini diundang, mereka semuanya dapat sertifikat HAKI untuk kekayaan ekonomi kreatif mereka masing-masing. Ananto Prasetya dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 77 peserta mengikuti seleksi tahap 1 pemilihan Nananggaluh Kabupaten Balangan. Seleksi berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balangan, Paringin Selatan dengan agenda tes tertulis dan wawancara. Senin 4 Agustus 2025. Sebanyak 77 peserta mengikuti seleksi tahap pertama pemilihan Nananggaluh Kabupaten Balangan. Seleksi berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balangan, Paringin Selatan, Senin 4 Agustus 2025 dengan agenda tes tertulis dan wawancara. Pengurus Pewadahan Nananggaluh atau PNG Kabupaten Balangan, Nanang Amin, menjelaskan seleksi terdiri dari 2 bagian, yaitu tes tertulis dan wawancara yang mencakup 6 bidang. Yang tertulis tadi sudah kita laksanakan pagi sebelum wawancara itu, dan untuk wawancara ini ada 6 bidang. Yang pertama bidang kebudayaan, yang kedua bidang etika dan kepribadian, yang ketiga bahasa asing, yang keempat kepemudaan, kelima organisasi, dan yang keenam pemerintahan. Dari total peserta sebanyak 24 orang mendaftar sebagai nanang dan 53 sebagai galuh. Seleksi ini akan menyaring 20 nanang dan 20 galuh untuk melanjutkan ke tahap kedua. Nanang Amin berharap PNG terus berkembang baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, serta mampu mendorong kontribusi generasi muda dalam pembangunan kebudayaan daerah. Salah satu peserta galuh Balangan, Nur Aminah, mengaku senang dapat berpartisipasi dalam ajang ini. Menurutnya PNG bukan sekadar ajang pencarian bakat, tapi juga memberikan banyak pembelajaran. Cukup memuaskan, alhamdulillah, dan bisa menjawab pertanyaan dari Dewan Juri tadi. Sebagai duta kebudayaan, pastinya ulun ingin mempromosikan wisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Balangan ke jenjang yang lebih luas lagi. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan gelar sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak di SMP Negeri 3 Batu Mandi, Selasa 5 Agustus 2025. Pencegahan perkawinan usia anak menjadi fokus penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan. Melalui penyuluhan yang digelar di SMP Negeri 3 Batu Mandi, Selasa 5 Agustus 2025, para siswa diberikan pemahaman tentang resiko dan dampak negatif dari pernikahan dini. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Kabupaten Balangan, Linuwih Andri Winarti menjelaskan, penyuluhan ini merupakan langkah nyata untuk menurunkan angka perkawinan usia anak yang sempat mencatatkan Balangan sebagai daerah tertinggi di Kalimantan Selatan pada 2021. Meski kini trennya menurun, angkanya masih terbilang tinggi. Tujuan utamanya untuk menekan angka perkawinan usia anak karena Kabupaten Balangan
pernah menjadi kabupaten dengan angka pernikahan usia anak tertinggi sekalsel. Itu di tahun 2021. Tetapi untuk kesininya mulai turun tetapi masih cukup tinggi. Jadi dengan acara ini supaya menekan angka itu dan terjadi penurunan angka perkawinan usia anak. Sementara itu, Wakil Kepala SMP Negeri 3 Batumandi, Saudah, menyambut baik kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan. Ia mengungkapkan terima kasih atas edukasi yang diberikan kepada peserta didik di sekolahnya. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran dan semangat siswa-siswi dalam menjaga serta merencanakan masa depan mereka. Dengan adanya acara pada hari ini, kami berharap anak-anak kami, terutama siswa dan siswi SMP Negeri 3 Batumandi, tahu yang artinya bagaimana menyikapi tentang pernikahan di usia anak dan bisa menghindari pernikahan tersebut. Dan nantinya siswa-siswi kami akan menjadi anak-anak yang bisa cerdas dan tahu arti meningkatkan bagaimana usahanya untuk menghindari pernikahan di usia anak tersebut. Istiqamah dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 33 peserta mengikuti seleksi ajang pemilihan Putra-Putri Pariwisata Kabupaten Balangan di Aula Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Rabu 6 Agustus 2025. Sebanyak 33 peserta mengikuti seleksi ajang pemilihan Putra-Putri Pariwisata Kabupaten Balangan. Mereka menampilkan berbagai bakat seperti menari, menyanyi, bela diri, membaca puisi, dan pertunjukan lainnya yang mencerminkan kemampuan serta kepercayaan diri masing-masing. Tahapan seleksi berupa tes wawancara dan unjuk bakat ini digelar di Aula Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Rabu 6 Agustus 2025. Ketua Umum Anjungan Putra-Putri Pariwisata Balangan, Abdurrahman Sidik, menjelaskan tes kali ini tidak hanya menilai bakat, tetapi juga menyoroti wawasan peserta tentang pemerintahan, organisasi, etika, kepribadian, kepariwisataan, hingga kemampuan berbahasa. Jadi untuk kedepannya, Putra-Putri Pariwisata ini akan salah satunya mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Balangan untuk mengangkat dari segi wisatanya. Misalnya kan ada yang terpencil dan bagaimana kan orang belum tahu. Karena kan zaman sekarang media sosial itu salah satu bentuk promosi yang luar biasa gitu. Kan sekarang orang semuanya memakai media sosial. Jadi dalam media sosial itu yang dinamakan. Dari tahapan ini, 6 pasang peserta akan dipilih untuk melaju ke babak grand final yang akan digelar di panggung utama Balangan Fest pada 15 Agustus mendatang. Salah satu peserta, Ahmad Yusi, mengungkapkan rasa antusiasmenya mengikuti ajang ini. Ia melihat kesempatan ini sebagai ruang untuk menumbuhkan nilai diri dan berkontribusi dalam mempromosikan daerahnya. Ketika mudah-mudahan saya terpilih sebagai Putra-Putri Pariwisata, kedepannya saya akan berusaha semaksimal mungkin mengenalkan wisata-wisata atau keindahan alam yang ada di kabupaten beserta juga budaya-budayanya yang ada di Kabupaten Balangan ke luar-luar daerah, contohnya seperti di luar pulau Jawa sana, sampai mungkin kalau ada kesempatan ke tingkat dunia lah seperti itu. Nanda Yuliarti dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Komunitas Oyot Bengkong menggelar pameran bonsai di halaman kantor PKK Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, selama 2 hari, Rabu dan Kamis 6 hingga 7 Agustus 2025. Deretan tanaman bonsai berbagai bentuk dan ukuran menarik perhatian warga yang melintas di halaman kantor PKK Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan. Selama 2 hari dari Rabu hingga Kamis, 6 hingga 7 Agustus 2025. Tempat ini menjadi lokasi digelarnya pameran bonsai
yang diinisiasi oleh komunitas Oyot Bengkong. Tak sekedar memanjakan mata, kegiatan ini juga membawa misi edukatif. Masyarakat dari berbagai kalangan, anak-anak, pelajar hingga orang tua, diberikan pemahaman tentang keindahan seni bonsai sekaligus potensi ekonominya. Penyelenggara kegiatan Imam Kreco menjelaskan pameran bonsai ini merupakan agenda tahunan yang selalu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah desa. Tujuan kami mengadakan event ini pertama itu edukasi kepada semua masyarakat, baik itu anak-anak, emak-emak, terus yang kalangan pelajar, baik juga nang orang tua. Untuk edukasi pertama itu ya memberi pemaparan, keduanya itu untuk meningkatkan nilai tambah dari penghasilan sampingan di samping penghasilan utama. Imam juga berharap kegiatan ini dapat menjadi titik awal bagi masyarakat untuk mengenal dunia botani dan memanfaatkannya secara produktif. Kalau event ini terselenggara hampir tiap tahun, sudah terselenggara beberapa kali, support dari pihak desa, dari masyarakat, dari semua unsur itu hampir 100% supportnya. Sementara itu, Kepala Desa Sumber Rejeki Kuat menyampaikan apresiasinya atas inisiatif komunitas Oyot Bengkong yang secara konsisten mengangkat potensi lokal melalui kegiatan yang edukatif dan inspiratif. Baik, kami atas nama pemerintahan Desa Sumber Rejeki, kami sangat mensupport atas kegiatan ini dan harapan kami mungkin untuk tahun-tahun berikutnya bisa diadakan event seperti ini lagi yang melibatkan mungkin se-Kabupaten Balangan atau bahkan mungkin sampai ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk lebih luas lagi supaya bonsai ini bisa dikenalkan ke masyarakat sehingga bisa menambah ekonomi masyarakat khususnya di warga Sumber Rejeki. Ia juga berharap melalui kegiatan ini tanaman bonsai bisa lebih dikenal masyarakat luas dan berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi warga khususnya di Desa Sumber Rejeki. Herwin Caniago dan juru kamera Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Puskesmas Urin Kabupaten Balangan kembali melaksanakan inovasi Puskesmas berjalan di tapal batas sebagai bentuk komitmen memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke pelosok. Program pubertas kali ini dilaksanakan selama 2 hari, Rabu dan Kamis 6 hingga 7 Agustus 2025 di Dusun Sawang dan Kurihai wilayah Anak Desa Mamigang, Kecamatan Halong. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Puskesmas Uren Kabupaten Balangan kembali melaksanakan inovasi Puskesmas berjalan di tapal batas atau pubertas sebagai bentuk komitmen memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga pelosok. Program pubertas kali ini dilaksanakan selama 2 hari, Rabu hingga Kamis 6-7 Agustus 2025 di Dusun Sawang dan Kurihai, wilayah Anak Desa Mamigang, Kecamatan Halong. Dalam kegiatan ini berbagai layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat dan anak sekolah, seperti pengobatan massal, posyandu, penyuluhan kesehatan, imunisasi dasar anak, pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan layanan lainnya. Kepala Puskesmas Uren Rahmat Yusliansah menyampaikan program ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah yang sulit mengakses fasilitas kesehatan. Mungkin ini secara signifikan kita mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat daerah terpencil. Berapa hari ini Pak? Biasanya kita dari pagi hari, malam, kemudian dari pagi lagi. Untuk pelayanan sendiri kita tadi sudah di Kurihai itu untuk pelayanan anak sekolah. Mungkin malam ini kita lanjutkan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama untuk 12 SPM. Kemudian di pagi hari mungkin nanti di Sawang kita akan melaksanakan pelayanan kesehatan ke anak sekolah, terutama untuk CTPS dan sikat gigi massal. Untuk ini kita juga akan melaksanakan memeriahkan untuk 17-an untuk anak-anak, supaya anak-anak juga merasakan hari kemerdekaan 17 Agustus ke-80 RI.
Ia berharap ke depan kualitas pelayanan kesehatan bergerak ini bisa terus ditingkatkan baik dari segi jenis layanan maupun jumlah tenaga medis yang terlibat. Sementara itu, Camat Halong Rahmadi memberikan apresiasi atas pelaksanaan program pubertas yang menurutnya sangat bermanfaat, khususnya bagi warga di daerah perbatasan dan terpencil. Ia juga berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahun agar pelayanan kesehatan tetap merata hingga ke pelosok desa. Ini dari Kecamatan Halong mengapresiasi kegiatan pada hari ini untuk pelayanan untuk daerah batas atau daerah terpencil di Kecamatan Halong. Kami bersyukur dengan inovasi yang sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan dari Puskesmas Halong, yang mana seperti kita ketahui di daerah Sawang ini merupakan daerah yang cukup jauh, cukup terpencil untuk menuju ke Puskesmas Oren. Dan kegiatan layanan seperti ini mendekatkan diri layanan kesehatan kepada masyarakat. Dan ini mungkin sudah beberapa kali dilaksanakan, dan harapan kami dari Kecamatan Halong ini bisa berkelanjutan dan dilaksanakan tiap tahun, dan kalau perlu harus satu kali, mungkin beberapa kali Pak Kepala Puskesmas, karena memang warga kami yang terpencil ini agak sulit untuk akses menuju ke Puskesmas Oren. Di akhir kegiatan, Rahmadi turut menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil yang turut memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di Dusun Sawang. Abdul Halim dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nur Aminah dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.